Oke, kita langsung menuju ke Mas Hanta. Kalau tadi Ya. kan Bang Slamet juga Mas Hanta menyampaikan ya bahwa 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini akan mencerminkan bagaimana wajah pemerintahan dari Prabowo Gibran. Ya. Artinya Mas Hanta, apakah untuk format kabinet di 100 hari ini akan fix, kemudian kalau misalnya akan ada evaluasi baru akan dilakukan reshuffle pasca itu atau gimana? Ya, Gambaran. pertama betul 100 hari pertama ini akan menjadi fundamental bagi jalannya pemerintahan ke depan, sekaligus dia akan membentuk persepsi masyarakat bagaimana pemerintahan ke depan. Jadi masa 100 hari pertama ini ibarat bulan madunya Prabowo Gibran dengan masyarakat, dengan rakyat. Nah, karena itu yang paling awal yang perlu dijaga adalah bagaimana Pak Prabowo, Presiden Prabowo hari ini nanti malam atau besok memilih para pembantunya, yaitu para menteri. Apakah basis teknokratisnya yang lebih kuat aromanya, yaitu mencari para figur-figur yang ahli di bidangnya, yang kompeten di bidangnya, yang kemudian itu memenuhi ekspektasi bagi rakyat. Di sisi yang lain mereka memang capable, kompeten untuk menunaikan sesuai dengan visi misi, program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo. Atau sebaliknya, apakah justru akomodasi politik yang terlalu kental, terlalu kuat sehingga mengorbankan dari sisi teknokratis tadi. Jadi yang harus dijaga ritme itu ada 3, dari sisi publik, politik, dan teknokratik. Teknokratik ini adalah bagaimana memilih misalnya menteri-menteri basisnya untuk menunaikan janji. Secara publik dia harus menjaga persepsi publik, tingkat kepuasan, harapan publik dan sebagainya. Tapi juga secara politik, stabilitas politik harus dijaga, mengelola koalisi yang besar dan seterusnya. Yang kedua, setelah terbentuk misalnya para menteri sudah terpilih, itu akan menjadi wajah pertama, akan menentukan bagaimana 100 hari ke depan. Yang kedua, publik akan menunggu program-program, janji-janji politik yang paling cepat, yang instan dalam benak publik. Misalnya tentang makan siang gratis, dan berbagai macam program-program yang bisa direalisasikan cepat. Itu akan mempengaruhi. Ya, yang ditambah tentu yang lebih sifatnya jangka panjang. Nah, yang ketiga, selama pemerintahan ini juga publik melihat dari sisi politik ya, selain tadi soal tingkat kepuasan seperti apa nanti, kalau diukur sekarang pasti tinggi. Nah, bagaimana 100 hari ke depan? Nah, perlu saya kira para menteri ini harus diukur semua kinerjanya itu oleh instrumen internal yang dimiliki oleh Presiden Prabowo untuk tadi istilahnya Bang Slamet, untuk kemudian ada reshuffle, jangan ragu karena itu hak prerogatif Presiden, sehingga semua menteri itu harus kerja cepat. Begitu besar harapan publik kepada keduanya, modal elektoral basis-basis misalnya ini istilah saya politik citra, politik elektoral itu sudah selesai. Sekarang politik kerja. Bagaimana kerja-kerja politiknya ini meyakinkan publik bahwa di pemerintahan Prabowo Gibran ini akan bisa menunaikan program-programnya, dan jangan lupa juga PR-nya tadi menjaga stabilitas politik, relasi presiden dan wapres, bagaimana menyusun kabinet yang sesuai, yang istilahnya zakon kabinet tadi. Di saat yang sama kita tahu kepentingan partai sangat kuat di dalam sistem presidensil, tapi beroperasi di atas multi partai, sehingga ini saya kira 100 hari pertama ini tergantung pada Prabowo dan Gibran, apakah dia berlangsung panjang, berlanjut 200 hari kemudian sampai 300 atau bahkan sampai 1 tahun, itu masih bulan madu dan tanda petik. Artinya publik masih mengapresiasi positif. Jadi kalau misalnya 100 hari pertama saja tingkat kekecewaannya sangat tinggi, itu akan merusak, mengganggu ritme baik itu stabilitas politik maupun dukungan publik. Ketika jadi 3 itu. Berarti artinya akan ada reshuffle, kurang lebih seperti itu? Atau itu tidak? haknya instrumen Presiden. Presiden mau reshuffle atau tidak itu instrumennya. Jadi bisa jadi yang dievaluasi adalah orang yang diganti atau bagaimana mekanismenya. Jadi tadi itu bagaimana mendamaikan kebutuhan teknokratik, kerja-kerja akademik, kerja-kerja teknokratis, tapi juga secara publik harus dijaga ekspresi publik. Jangan taruh banyak di politiknya ini. Kalau politiknya saya yakin ya tadi ini kan sedang berlangsung bagaimana mengakomodir kepentingan semua partai. Seperti saya beri catatan tadi, mudah-mudahan sedikit saya sampaikan pemerintahan yang bagus dalam sistem demokrasi itu tetap harus ada penyeimbang di luar. Nah, kita berharap sisanya kan tinggal PDI Perjuangan. Nah, kalau PDI Perjuangan bisa mengimbangi di luar dengan kritis seperti dulu di era Pak SBY, itu akan memberikan dampak positif bagi jalannya pemerintahan. Jadi harus berjalan efektif. Terima kasih sekali lagi Mas Hanta telah bergabung di Dialog bersama kami.